kalau ada yang belum jelas. Oke, hari ini sebentar Ibu. Coba share screen. Boleh sambil ini ya. Sambil dituliskan daftar hadirnya. Nanti biar saya rekap. Sebentar, saya coba share screen. Terlihat nggak layarnya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, kemarin rasanya kita sampai sini ya, kelas mulagian. Bentar. Ini kok berantakan ya? Berantakan nih, kemarin PPT-nya yang udah ini. Sebentar, ini harusnya steroid. Steroid. Oke. Ya, mungkin saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, ya kemarin hari Kamis ya lebih tepatnya saya sudah menjelaskan tentang pengantar ya untuk kelompok lipid gitu ya. Jadi di hari Kamis saya sudah menjelaskan bahwa lipid itu sendiri nanti dia akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, nah ya, jadi ada yang akan kamu kenal dengan nama asam lemak ya. Kemudian ada juga yang akan kamu kenal dengan nama triasilgliserol gitu ya. Pertemuan yang sebelumnya mungkin udah saya jelaskan. Mana nih? Nah ini ya, ada yang disebut sebagai asam lemak, kemudian ada juga yang disebut sebagai triasilgliserol, kemudian ada juga kelompok yang masuk ke dalam gliseroposfolipid atau inilah yang biasanya kita sebut dengan nama fosfolipid. Nah hari ini kita akan melanjutkan, kita akan coba lihat kelompok lain dari lipid gitu ya. Ada apa lagi sih selain dari yang 3 kemarin sudah pernah Ibu jelaskan. Oke, jadi kelompok yang berikutnya itu kita sebut sebagai sphingolipid. Nah, ya, jadi kelompok yang keempat ini kita sebut sebagai sphingolipid. Nah, komponen utama yang ada di dalam membran, gitu ya, yang ada di dalam membran sel kamu itu komponen utamanya merupakan turunan dari C18 amino alkohol. Ya, jadi kalau kamu lihat amino alkohol itu biasanya ya seperti ini ya. Jadi gugus-gugus OH ini yang disebut sebagai alkoholnya gitu ya. Aminonya adalah ketika di sini dia ada gugus amin. Nah, biasanya komponen utama dalam membran kamu itu adalah turunannya ini, Nak. Ya, jadi misalnya nih ada suatu amino alkohol, dia memiliki rantai pada rantai C-nya gitu ya. Ini yang bisa kamu lihat di sini ada CH, ikatan rangkap 2, CH, kemudian CH2, 12, CH3. Inilah yang kita sebut dengan nama sphingosine. Ya, jadi sphingosine ini juga merupakan bagian dari komponen membran sel kita. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, itu biasanya dia terdiri dari rantai yang jumlah C-nya adalah 18 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa nih? 1,
Kemudian ada 12 ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gitu ya. Jadi seringnya kita akan menemukan yang komponen C-nya adalah 18. Nah, kalau kamu lihat strukturnya gitu ya, ya tadi seperti yang udah Ibu bilang, ada gugus amin, kemudian ada gugus alkohol. Nah, ketika dia gugus aminnya ini gitu ya, itu dia digantikan oleh suatu residu asam lemak. Nah, jadi di sini ya gugus aminnya itu ada cabang lagi, misalnya suatu residu asam lemak. Nah, kita akan mengenalnya dengan nama seramid. Ya, jadi seramid ini adalah turunan dari sfingosin. Sfingosin itu adalah bagian dari sfingolipid, gitu ya. Nah, kalau kita lihat kelompok sfingosin, gitu ya, itu nanti dia akan dibagi menjadi 3 lagi, nak. Ya, ada yang disebut sebagai sfingomielin, ada yang disebut sebagai cerebrocyte, ada juga yang disebut sebagai gangliocyte. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini yang pertama ya, tadi bagian dari sfingolipid ya, itu adalah sfingomielin. Nah, ini kalau kamu lihat strukturnya ada gugus OH-nya ya, tetapi salah satu OH-nya itu dia terikat di sini adalah phosphocholine group ya. Nah, jadi sfingomielin itu ciri-cirinya adalah ketika di C yang nomor berapa ini nggak disebutkan ya. Jadi di OH-nya dia disubstitusi oleh gugus phosphocholine gitu ya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah Nina ya. Jadi yang terikat sama amin di sini ada residu dari palmitat dan selalu palmitat ya. Jadi ketika di yang tengah di sini dia terikat residu palmitat, kemudian fosfatnya di sini atau ini C yang ketiga ya. C yang ketiga di sini dia ada gugus phosphocholine. Nah, maka ini kita akan kenal dengan nama sfingomielin. Gitu ya. Nah, ini untuk gangliocyte. Nah, jadi gangliocyte ini yang nanti dia punya andil atau punya peran cukup besar, nak, gitu ya, di dalam sel kita, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dulu ya struktur dari gangliocyte, gitu ya. Ini dia kan tadi ya mirip ya. Kalau yang sfingomielin ini kan di yang nomor 2-nya dia adalah residu palmitat. Gitu kan. Kemudian di yang nomor 3-nya itu ada phosphocholine group. Nah, sementara kalau ganglion itu nanti di yang nomor 2-nya itu isinya bukan palmitat tetapi asam stearat. Jadi residu asam lemak yang kita sebut sebagai asam stearat. Gitu ya. Yang ininya tetap sfingosinnya dia tetap seperti yang tadi juga kan. Ini sfingosinnya tetap nih. Jadi kan rantai utama dari sfingosin kan ini ya, nak, seperti ini. Nah, jadi nanti sfingomielin, cerebrocyte, gangliocyte itu tuh dia perbedaannya hanyalah pada kalau kita anggap ini C yang pertama, berarti perbedaannya nanti adalah substitusi di C yang kedua dan C yang ketiga. Gitu. Kebayang nggak? Jadi yang di C pertamanya dia tetap aja strukturnya adalah seperti ini. Gitu. Nah, tadi kembali ke sini kalau gangliocyte di C yang nomor 2-nya itu adalah asam stearat. Nah, kemudian kita lihat nih, nak. Ya, kita lihat di C yang nomor 3 dia gugus alkoholnya di sini akan digantikan oleh, nah kalau kamu lihat nih galaktos ya, galaktosamin, galaktos, glukos gitu ya. Ini adalah suatu karbohidrat. Gitu ya. Jadi penyusun dari gangliocyte gitu ya, itu dia pada gugus O-nya di C yang nomor 3 ini dia akan disubstitusi oleh karbohidrat. Gitu ya. Nah, nanti kita akan mengenal ada istilahnya GM1, GM2, GM3. Maksudnya apa? Kalau dia tipenya GM1 gitu ya, artinya rantai yang terikat pada O di sini kalau GM1 itu berarti besarnya sesini, nak. Nah, besarnya sebagian ini. Itu kalau dia disebut sebagai GM1. Ya. Nah, sementara kalau GM2 dia besarnya segini aja. Artinya apa? Kalau GM2 berarti yang galaktos yang sebelah kirinya hilang gitu. Kebayang nggak? Ya, jadi nanti gangliocyte itu nanti bermacam
bermacam-macam ya, bermacam-macam tipenya. Nah, kemudian kalau ada GM3 itu berarti dia cuma nyampe sini aja bagiannya. Gitu ya. Oke, kebayang ya. Nah, tetapi baik GM1, GM2 maupun GM3 nanti di sini juga ada rantai gitu ya. Jadi ada rantai yang terikat, ini adalah N-asetil neuromidate ya, atau asam sialik gitu ya. Jadi asam sialik itu selalu ada, mau dia di tipe GM3, GM2 maupun GM1 gitu ya. Jadi ganglioside itu nanti dia tipenya bermacam-macam. Nah, tadi Ibu bilang gitu ya, kalau ganglioside itu dia merupakan salah satu senyawa yang sangat penting untuk sel kita. Terutama nanti dia akan sangat penting dalam komponen penyusun membran otak kita. Gitu ya. Nah, selain membran otak kita, nanti kerja sel saraf itu juga merupakan peran dari ganglioside ini. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat bentuk space filling modelnya, jadi kita udah sangat bisa melihat ya nak bagian polarnya nih. Jadi bagian polarnya itu nanti yang ini nak ya. Jadi yang glukosa ini ya, karbohidrat ya yang terikat pada O ini adalah bagian polar dari ganglioside. Nah, sementara asam stearat dan sphingosine-nya ini adalah bagian non polarnya. Artinya kalau kita melihat di sini dari space filling modelnya, kita bisa melihat bagian yang polar itu ya bisa dikatakan cukup besar ya bagian yang polarnya. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan ganglioside itu dia sangat mudah untuk berinteraksi dengan air ya. Jadi bagian yang polar inilah yang digunakan dia untuk berinteraksi dengan air. Sementara bagian yang ini yang asam stearat dan sphingolinya, dia adalah yang bagian ekor non polarnya, gitu ya. Nah, ganglioside itu salah satu perannya, gitu ya, itu adalah sebagai reseptor ya. Jadi dia merupakan reseptor dari beberapa jenis vaksin lah. Contohnya adalah misalnya vaksin kolera gitu ya. Nah, itu salah satu reseptornya. Jadi kamu kalau mungkin di kuliah yang tingkat lebih tinggi nanti ada mata kuliah pilihan namanya kimia medisinal. Ya, jadi di kimia medisinal itu nanti akan dibahas ketika tubuh kita misalnya mau dimasukkan obat atau mau dimasukkan vaksin gitu ya, ternyata obat dan vaksin tersebut itu dia udah ada tempat untuk nempelnya tersendiri di sel-sel tubuh kita. Nah, itulah yang kita sebut sebagai reseptor. Nah, kebanyakan reseptor itu dia biasanya itu dia merupakan suatu protein gitu ya. Nah, tetapi ganglioside itu adalah salah satu reseptor ya yang merupakan golongan dari lipid gitu ya. Nah, jadi dia selain berperan sebagai reseptor ternyata ganglioside itu juga dia punya perannya adalah ini kamu mungkin zaman SMA pernah belajar tentang sel saraf ya. Ya, jadi kan antara saraf satu dengan saraf yang lainnya kan dia nggak nyambung tuh. Maksudnya dia kan tidak tidak istilahnya ada celah kan ya antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. Nah, keberadaan ganglioside itu disinyalir dia berperan dalam proses komunikasi antar sel saraf itu. Ya, jadi antara sel yang satu dengan sel yang lainnya itu bisa saling mengenal karena adanya ganglioside ini. Gitu ya, termasuk misalnya pada saat sel memperbanyak diri misalnya ya. Nah, dia bisa memanfaatkan ganglioside ini untuk mengenali sel yang lainnya. Ya, jadi dia digunakan sebagai media untuk berkomunikasi antar sel. Termasuk kalau misalnya kamu mengenal ada sel-sel yang pertumbuhannya nggak bisa kita atur. Mungkin kamu masih ingat kalau sel-sel yang nggak bisa kita atur pertumbuhannya itu biasanya kita sebut sebagai sel apa nak? Kanker dulu. Kanker Bu. Betul, sel kanker ya. Nah, jadi pada sel kanker gitu ya, itu ganglioside-nya itu juga dia mengalami perubahan struktur. Gitu ya. Nah, tetapi Ibu belum membaca lebih lanjut tuh perubahan strukturnya seperti apa. Yang jelas ketika dia sifat selnya itu juga sudah berbeda dari sel normal, dia mengalami perubahan pada ganglioside-nya.
gitu ya, sehingga ini bisa dijadikan penanda. Nah, ya, jadi dengan perbedaan gangliosit ini kita bisa membedakan antara sel yang mungkin sel normal gitu ya, kita bedakan dengan sel kanker gitu. Kebayang nggak? Ya, karena adanya perubahan gangliosit itu. Jadi kita bisa nyiriin gitu. Oh, ini umumnya gangliosit kan strukturnya seperti ini gitu ya. Nah, tetapi pada sel kanker itu dia mengalami perubahan struktur. Yang dalam hal ini Ibu juga belum mempelajari lebih lanjut ya, dia perubahan strukturnya seperti apa. Yang jelas dia gangliositnya dia tidak normal seperti ini nah strukturnya. Nah, itulah yang akhirnya jadikan penanda. Oh, ini gangliositnya ini berbeda nih. Berarti ini adalah sel yang tidak normal nih. Dia bukan sel yang seperti biasanya. Gitu, kebayang ya? Nah, beberapa penyakit itu bisa kita deteksi lah dari perubahan gangliosit itu ya. Artinya dia bisa dijadikan sebagai suatu indikator gitu ya, apakah sel-sel kita itu baik-baik saja atau tidak. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Oke, ada pertanyaan nggak? Belum? Halo. Cek. Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Nah, kalau misalnya belum ada, kita lanjutkan lagi ke kelompok lainnya ya dari lipid. Ini yang mungkin sangat tidak asing untuk kalian ya. Ini biasanya kita kenal ya. Jadi kelompok yang kelima itu adalah steroid ya. Steroid ini salah satunya itu akan kita kenal ya, jenisnya itu namanya adalah kolesterol ya. Sering banget kita dengar ya. Jadi steroid itu nih ya mostly gitu ya kita temukan pada organisme eukariot. Ya, jadi emang steroid itu dia banyaklah dihasilkan pada eukariot. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini loh, ini malah numpuk. Bentar. Ini numpuk bentar ya, coba ini tak ke ya. Nah, ini dia. Oh, ternyata dia numpuk ya. Jadi sebenarnya kolesterol itu dia memiliki apa? Kerangka utamanya itu ini nak ya. Siklopentano perhidropenanterin ya. Alah susah banget ya. Jadi ini adalah struktur utama dari kolesterol itu sendiri. Jadi artinya kolesterol itu merupakan merupakan turunan dari ini. Jadi steroid itu dia merupakan turunan dari struktur yang ini nak. Gitu ya. Ya, yang membedakan apa? Yang membedakan itu nanti adanya cabang untuk di beberapa tempat. Gitu ya. Nah, ini tadi yang udah Ibu jelaskan ya, kalau kolesterol itu adalah jenis steroid yang sering sekali kita temukan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini apa bedanya antara ini kan tadi Ibu bilang kalau strukturnya kerangka utamanya adalah seperti yang atas ini ya. Nah, gitu. Tapi kalau kolesterol dia ciri khasnya seperti ini, Nak. Di nomor 3-nya dia ada gugus OH. Ya, di C yang nomor 3 ini dia ada gugus OH, kemudian dia mengandung ikatan rangkap gitu ya. Nah, kemudian di C yang nomor 17 ini gitu ya. Ini dia akan kita temukan cabang ya, rantai alkil cabang. Nah, itu biasanya panjangnya bervariasi ya, bisa C8 sampai dengan C10. Seperti itu. Ya, nah ini adalah struktur kolesterol. Nah, kolesterol ini bisa kita sintesis, Nak. Ya, jadi ternyata di dalam tubuh itu kolesterol itu bisa kita sintesis dari asam lemak atau dari triacylglycerol ya. Jadi artinya sebenarnya kita nggak perlu mengkonsumsi kolesterol gitu ya, walaupun secara tidak langsung mungkin kita dari beberapa bahan pangan itu kita akhirnya ada prekursor gitu ya yang ada di bahan pangan kita yang akhirnya nanti di dalam tubuh dia adalah sebagai trigger akhirnya disintesis kolesterol gitu. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya kolesterol itu ya dia ada di tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya kamu
awas ini ada makanan ini kolesterol tinggi gitu ya. Nah, yang dimaksud kolesterol tinggi itu adalah di dalam bahan pangan tersebut mungkin aja terkandung beberapa jenis senyawa yang bisa dijadikan bahan untuk mensintesis kolesterol di dalam tubuh gitu. Kebayang ya? Contohnya aja misalnya apa? Ada beberapa seafood ya yang kita bisa sebutnya dia wah ini kolesterolnya sangat tinggi nih seperti itu. Ya. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah mungkin kan selama ini kita sering underestimate ya dengan kolesterol. Jadi kalau udah dengar kata kolesterol tuh udah pasti jahat nih gitu ya. Padahal enggak, nah ya kita gitu ya, badan kita itu tetap perlu kolesterol. Malah kalau misalnya di badan kita nggak bisa mensintesis kolesterol, nah malah ini yang bahaya gitu ya. Nah kenapa? Karena sebenarnya kolesterol itu sendiri dia nanti punya peran sebagai prekursor dari banyak sekali hormon yang terlibat di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, tapi memang yang perlu digarisbawahi adalah segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, gitu kan ya. Jadi badan kita perlu kolesterol, tapi yang enggak pasti kan ada ya batas minimum tuh mungkin kalau kamu ngecek ya kadar kolesterol, wah ini udah kolesterolnya udah tinggi nih, artinya dia sudah melampaui batas maksimum yang harusnya normal ada di tubuh kita gitu ya. Nah ini ini salah satu ini salah satu jenis turunan kolesterol gitu ya. Jadi ini turunan kolesterol yang nanti banyak kita temukan di plasma darah. Nah ya. Jadi ini biasanya kita temukan di lipoprotein yang ada di plasma darah seperti itu. Ya, ini tadi turunannya ya. Biasanya di yang nomor 3 ini dia adalah OH gitu ya. Nah, di sini dia akan digantikan oleh suatu ester ya jadinya di sini. Seperti itu. Nah, tadi saya bilang ya kalau kolesterol itu merupakan prekursor dari beberapa hormon. Nah ini contohnya nak ya. Jadi kolesterol itu nanti dia merupakan prekursor dari nih ada hormon yang namanya kortisol ya, ada testosteron gitu ya, ada aldosteron ya, ada estradiol gitu ya. Nah ini ya mungkin kamu bisa lah nanti search ya. Kamu boleh searching, googling gitu ya apa sih peran dari hormon-hormon tersebut ya. Nah, selain berperan sebagai prekursor hormon, gitu ya. Jadi ternyata kolesterol itu dia merupakan salah satu prekursor untuk vitamin D kita, nak. Ya. Jadi badan kita itu sebenarnya bisa untuk mensintesis vitamin D, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, ya. Jadi salah satu ini ya turunan kolesterol gitu ya. Jadi dia bisa sebagai prekursor untuk menghasilkan vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, tetapi gitu ya. Badan kita itu hanya bisa mensintesisnya sampai sini, nak, ya. Nah, kamu bisa bayangkan nih, yang sebelah kanan ini itu adalah struktur vitamin D. Gitu ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah prekursornya. Ya, jadi tinggal digantikan aja nih kalau dia misalnya prekursor R ya, R-nya itu digantikan sama rantai 7 dehidrokolesterol gitu ya. Nah, dia maka akan menjadi vitamin D3. Nah, tetapi kalau di sini dia rantai R-nya itu adalah ergosterol, maka dia akan menjadi vitamin D2. Nah, badan kita itu nanti bisa mensintesis vitamin D prekursornya itu hanya sampai sini, nak. Ya. Nah, kita butuh bantuan sinar UV gitu ya, yang biasanya kita dapatkan dari sinar matahari itu akhirnya untuk mengaktifasi prekursor ini menjadi vitamin. Gitu, kebayang nggak? Ya, makanya kan sering dibilang kalau misalnya kita pengen atau kita ingin menghasilkan vitamin D, ya udahlah banyak berjemur gitu ya. Nah, berjemurnya ini dimaksudkan adalah untuk mengaktifasi prekursor vitamin D sehingga dia bisa menjadi vitamin D di sini. Seperti itu. Jadi kalau tanpa bantuan sinar matahari ya kita nggak akan mendapatkan vitamin D ini gitu ya. Makanya kalau kamu yang males-malesan, aku
males Bu, kayak vampir ya, maksudnya kena matahari dikit, aduh ini nggak enak banget nih gitu ya. Nah itu justru bisa jadi nanti malah badan kamu kekurangan vitamin D. Emang yang paling bagus ya, kamu misalnya olahraga pagi itu sambil terpapar sinar matahari ya. Jadi kan kamu tahu kan ya manfaat vitamin D, mungkin ketika SD, SMP juga pernah dibahas seperti itu. Nah, Bu, kalau misalnya kita nggak berjemur matahari, kan sebenarnya kita kan butuh radiasi UV-nya gitu. Bisa nggak Bu kalau kita misalnya berjemur di sinar UV yang dari lampu gitu, lampu UV. Nah, ya kan gini, kalau misalnya lampu UV itu kan sebenarnya kita harus atur kan panjang gelombang sekian gitu ya, yang sampai akhirnya panjang gelombangnya itu dia mungkin mirip dengan panjang gelombang yang kita dapat dari sinar matahari gitu ya. Nah tapi kamu kalau misalnya asal aja gitu ya, kamu nggak tahu lampu UV itu dia panjang gelombangnya berapa, terus kamu terpapar radiasi UV gitu ya, malah bisa jadi bisa jadi malah nanti menyebabkan penyakit lain gitu ya. Jadi emang baiknya sih kamu memanfaatkan sinar UV yang ada dari matahari seperti itu. Oke, nah ini yang tadi Ibu bilang vitamin D gitu ya, itu merupakan salah satu prekursornya, itu adalah golongan dari kolesterol. Nah nyampe sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo, ada yang mau tanya enggak? Apa masih cukup jelas? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Silakan. Yang di struktur kolesterol tadi kan itu ada ini ya Bu, rantai cabangnya. Nah itu tadi kan Ibu bilang bisa C-nya 8, bisa C-nya 10. Itu yang membedakan apa ya? Nah jadi gini, justru rantai C-nya ini gitu ya, itu yang akhirnya bisa membedakan jenis-jenis kolesterol gitu loh. Nah, nyambung nggak? Jadi ya sama aja kayak kemarin waktu kita belajar tentang asam lemak kan ya. Oh ada yang C-nya 16 namanya asam stearat misalnya gitu ya. Ada yang C-nya 18 namanya asam misalnya gitu ya, linoleat atau oleat gitu-gitu ya. Nah justru keberadaan rantai ini itu yang akhirnya membedakan. Jadi Bu, kenapa kok dia panjang rantainya bisa berbeda-beda? Nah itulah yang ditemukan di dalam tubuh kita, itu ternyata kolesterol itu jenisnya nggak cuma satu gitu ya. Nah cara membedakannya itu bisa dilihat dari rantai cabang ini ya, bisa cabangnya yang di C17 ini, atau nanti seperti tadi ada kan ya jenis kolesterol lain yang dia ternyata ada cabang gitu ya di OH yang nomor 3 gitu. Nah ngerti ya? Jadi kalau misalnya Bu, penyebabnya apa? Ya itulah yang alami bisa kita sintesis di dalam tubuh. Dan itulah yang akhirnya menjadi penanda kita ya untuk membedakan satu kolesterol dengan kolesterol yang lain. Bisa cukup menjawab? Siapa ini? Siapa ini ya yang tanya? Ratna ya? Ratna Bu. Ya, makasih Bu. Oke gitu. Nah biasanya tuh ya kalau yang membedakan proses sintesisnya aja di dalam tubuh gitu ya. Jadi ada di dalam proses sintesis itu kan pasti kita melibatkan beberapa enzim gitu ya. Jadi emang ada enzim-enzim tertentu gitu ya. Dia yang mampu misalnya mensintesis cabangnya yang dia ukurannya adalah rantai C-nya 8 gitu. Ada yang C-nya 10 misalnya seperti itu. Bergantung keberadaan enzim-enzim itu dalam tubuh kita. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Jadi enggak ini enak ya. Jadi kita enggak boleh yang langsung ngejudge wah kalau kolesterol itu semuanya buruk gitu. Enggak sebenarnya, justru malah badan kita butuh kolesterol kan gitu. Nah, tetapi kita harus menjaga agar asupannya itu tidak berlebihan gitu ya, karena kalau berlebihan ya mungkin kamu bisa ini ya, salah satu indikator kalau kita kolesterolnya naik itu biasanya kalau saya sih biasanya kalau kolesterol naik itu langsung pusing. Kalian pernah nggak ngerasain misalnya habis makan seafood kebanyakan gitu? Saya pernah tuh makan udang kebanyakan itu langsung pusing gitu. Ada yang pernah merasakan seperti itu, kolesterol naik? Pernah nggak? Nggak pernah. Kalau nggak pernah mah syukur ya. Nah, kalau Bu Ayu pernah tuh. Waduh ini karena saking hilafnya ya kita waktu itu pesta seafood ceritanya.
wah saking excitednya ya, ada udang yang gede-gede, jadi makannya nggak berhenti-berhenti, ya udah akhirnya kepalanya pusing tuh. Nah itu salah satu indikasi kolesterolnya naik ya. Karena mungkin aja kalau kepala pusing itu artinya apa? Artinya asupan oksigen yang ada yang menuju ke otak itu dia berkurang gitu. Ya mungkin aja karena keberadaan kolesterol yang berlebihan itu kan akhirnya apa? Akhirnya dia akan menghambat kerja dari saluran darah kamu ya yang mensuplai oksigen menuju ke otak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, Bu Ayu lanjut nih. Masih aman? Lanjut enggak? Halo. Kok nggak ada suaranya? Ini masih kedengeran kan suara Bu Ayu? Terdengar, Bu. Oke, masih aman ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, jenis lipid yang lain, nanti kita akan menemukan gitu ya. Jenis lipid yang lain itu merupakan turunan dari isopren ya. Jadi biasanya kita menyebutnya dia adalah isoprenoid seperti itu. Ya, jadi dia memiliki kerangka utamanya itu adalah gugus isopren. Ya, seperti contohnya nih ya, kalau kamu mungkin pernah membaca di beberapa literatur ada yang namanya koenzim Q ya atau ubiquinon ya. Jadi ubiquinon itu mungkin nanti di kuliah kita yang metabolisme kita akan menemukan dia sebagai salah satu koenzim yang digunakan dalam proses transfer elektron ya. Jadi ketika dia di tubuh kita ya, sel-sel itu mau menghasilkan ATP gitu ya, nanti di rantai respirasi itu kita akan membutuhkan ubiquinon itu sebagai salah satu koenzim. Nah ya, jadi kalau kita lihat dari sini strukturnya, dia rangka utamanya adalah isoprenoid tadi, nah ya. Jadi isopren tadi itu merupakan rangka utamanya seperti itu ya. Nah di sini dia sejumlah N artinya ininya ya, unitnya itu ya enggak cuma satu ini aja ya. Nah, nanti bisa lebih dari itu. Ya. Nah, inilah yang kita kenal dengan ubiquinon. Nah, yang harus diingat tadi Ibu lupa menjelaskan nih. Struktur isoprenoid itu dia selalu memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi. Jadi ciri-cirinya seperti ini, ya. Nah, makanya di sini kalau kita lihat ya, ini kalau kita N-nya kita perpanjang gitu ya, berarti nanti kita akan menemukan dia ada ikatan rangkap terkonjugasi di rantai ininya. Ya, ini adalah koenzim Q. Nah, selain ubiquinon, nah ternyata isopren itu juga merupakan salah satu penyusun dari vitamin A ya. Retinal ya, ini yang kita kenal dengan nama vitamin A ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan strukturnya ini kalau Ibu ini ya potong di sini, ini kan merupakan suatu pengulangan dari isopren ya. Suatu pengulangan dari isopren gitu ya. Nah, jadi ini struktur retinal itu biasa kita sebut sebagai vitamin A gitu ya. Nah, vitamin A sebenarnya perannya apa sih di dalam tubuh kita? Mungkin kau masih ingat ya. Salah satu kegunaan vitamin A untuk apa? Untuk apa nak? Vitamin A? Mata, Bu. Iya, untuk mata gitu ya. Nah, tapi sebenarnya untuk matanya itu dia berperannya seperti apa? Jadi gini ya. Kalau kita lihat di sini struktur dari ini retinol sama retinal bedanya nanti di ujung X-nya sini ya. Kalau dia 0 berarti gugus alkohol ya. X-nya itu adalah CH2OH. Kalau dia retinal ya, itu dia adalah gugus aldehid gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini struktur dari misalnya kita ambil contoh retinol lah ya. Struktur retinol kalau kita lihat dari ikatan rangkapnya itu dia strukturnya cis atau trans. Cis atau trans kalau kayak gini. Ayo, cis apa trans? Ini kan ada H-nya nih di sini ya. Nih, ini ada H. Di sini ada H. Berarti itu struktur yang cis apa yang trans? Yang trans, Bu. Yang trans gitu ya. Nah, jadi perubahan struktur dari cis dan trans itulah yang nanti pada akhirnya dia bisa memberikan sinyal kepada otak kita sehingga sel-sel yang ada di retina mata kita akhirnya bisa menerjemahkan bayangan.
Nyambung nggak? Ya, jadi kenapa sih vitamin A itu sangat bagus untuk mata gitu ya? Ya karena nanti ada proses perubahan struktur inilah yang akhirnya dia seperti memberi kode, memberi sinyal kepada otak kita yang akhirnya dia bekerja untuk menerjemahkan bayangan benda. Ya, nah makanya kalau misalnya kamu kekurangan vitamin A kan bisa jadi terganggu misalnya penglihatannya gitu ya, atau kesehatan mata kamu akan terganggu ya karena itu ya proses pemberian sinyal dalam kita melihat gitu ya. Nah itu biasanya itu sangat dibantu oleh keberadaan vitamin A. Nah vitamin A itu merupakan salah satu turunan dari isoprenoid tadi. Nah ya, jadi dia struktur kerangka utamanya itu adalah isoprenoid atau isopren. Nah selain vitamin A itu kalau kita kenal vitamin K ya, vitamin K itu juga merupakan turunan dari isoprenoid ya nak ya. Jadi ya di sini contohnya ada vitamin K1, vitamin K2. Nah mungkin kau masih ingat ya salah satu kegunaan vitamin K apa? Biasanya dia berperan di mana vitamin K itu? Ayo gunanya vitamin K. Ini pelajaran SD kayaknya ya. Kalau vitamin K buat apa? Pembekuan darah ya, Bu? Iya, proses pembekuan darah gitu ya. Jadi peran vitamin K itu nak mungkin nanti bolehlah kalau kamu tertarik untuk ngambil biokimia pangan, nanti Ibu juga akan banyak jelaskan di situ ya. Peran vitamin K itu sebagai senyawa gitu ya, yang nanti dia sebagai koenzim gitu ya, yang membantu kerja enzim untuk akhirnya dia bisa bekerja dalam proses pembekuan darah. Artinya kalau kita kekurangan vitamin K berarti proses pembekuan darah kita jadi terganggu gitu ya. Akhirnya apa kalau proses pembekuan darah terganggu? Ya kamu bisa kebayang kan gimana seremnya sih misalnya kamu luka gitu ya. Kemudian darahnya nggak bisa membeku gitu ya. Atau misalnya kamu sering mimisan, nah itu bisa dijadikan sebagai salah satu indikator kalau kamu kekurangan vitamin K gitu ya. Nah ini selain vitamin K juga kita ada vitamin E, tokoperol ya. Nah dia merupakan turunan dari isopren ya nak ya. Tapi bedanya kalau tokoperol di sini ya, kalau isopren kan tadi ada ikatan rangkap terkonjugasi ya. Nah kalau dia tokoperol di sini dia udah tidak mengandung ikatan rangkap. Nah tetapi kerangka utamanya dia mirip dengan kerangka dari isopren. Nah kalau vitamin E itu nanti di dalam tubuh kita dia sangat berperan dalam proses detoksifikasi senyawa radikal ya, atau biasanya kita sebut dia adalah sebagai antioksidan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada senyawa radikal yang ada dalam tubuh kamu, radikal itu dia sifatnya sangat tidak stabil. Kalau dia nggak stabil artinya bisa jadi dia mengajak siapa saja untuk berikatan. Nah kalau dia udah mengajaknya adalah senyawa-senyawa yang berperan ya di dalam sel-sel kamu, itu akhirnya apa? Dia akan mengganggu proses yang terjadi dalam sel. Makanya kalau ada radikal yang masuk ke dalam tubuh kamu itu harus segera ditangkal. Cara menangkalnya kita bisa dengan memanfaatkan antioksidan alami yang ada dalam tubuh kita. Mungkin kau masih ingat ya, Ibu pernah menjelaskan itu ada salah satu kelompok oligopeptida yang berperan sebagai antioksidan alami di dalam tubuh kita. Ada yang ingat? Antioksidan alami dalam tubuh kita, kelompok dari oligopeptida. Ada yang ingat namanya? Apa namanya? Pernah dengar glutathione? Kayaknya Bu Ayu pernah ngejelasin ya. Pernah dengar glutathione? Nah, diingat-ingat ya, glutathione itu merupakan salah satu antioksidan alami di dalam tubuh. Tapi selain itu, kita bisa meminta bantuan kepada senyawa lain ya. Salah satunya adalah tokoperol, itu dia untuk bertindak sebagai antioksidan. Gitu ya. Nah, selain produk-produk yang tadi ya sudah Ibu jelaskan ya, ada vitamin K, vitamin E, vitamin A gitu ya. Ini merupakan contoh turunan lain dari senyawa-senyawa isopren ya. Nah yang jelas isopren itu
tentunya sangat kita butuhkan di dalam tubuh kita gitu ya. Itu mirip dengan kolesterol tadi ya, dia juga sangat berperan dalam proses sintesis beberapa hormon. Nah, tetapi di sini yang Ibu soroti adalah ini nak ya, prostaglandin. Mungkin kamu pernah baca nggak tentang prostaglandin? Ini kok numpuk ya? Prostaglandin itu biasanya hormon apa nak? Ada yang pernah baca? Prostaglandin itu biasanya kalau cewek-cewek di sini ada nggak yang ketika datang bulan rasa sakit gitu, ngerasa sakit? Ada? Ada, Bu. Ada ya. Nah, rasa sakit yang biasanya kita dapatkan ya, entah itu mungkin ketika datang bulan atau ketika misalnya kamu sakit gigi ya, atau sakit kepala ya, atau misalnya kamu luka gitu ya. Nah, rasa sakit itu akibat adanya adanya ekspresi dari hormon prostaglandin ya, gitu. Artinya apa? Ketika ketika kamu ngerasa sakit gitu ya, nah pada saat itu ya, itu dikeluarkan hormon prostaglandin. Ya sama kayak misalnya ketika kamu bahagia ya, ketika kamu bahagia kan ada hormon yang namanya hormon dopamin gitu ya, serotonin ya, endorfin gitu ya. Nah, ketika kamu sakit itu ada hormon yang namanya prostaglandin. Nah, makanya dulu Ibu pernah rasanya membaca gitu ya beberapa informasi itu ya nak ya, katanya kalau misalnya pola hidup kita nggak sehat tuh, misalnya dari makanan ya, kita nggak ngejaga lah, misalnya kita sembarangan lah makan, misalnya makan seblak gitu ya, atau makan gorengan banyak, nah itu kan banyak sekali lipid yang kita konsumsi gitu ya. Nah, kalau banyak lipid yang kita konsumsi itu nanti proses pembuatan prostaglandin gitu ya, itu jadi lebih mudah artinya gitu kan ya. Makanya itu bisa jadi salah satu faktor ketika misalnya wanita ya ketika datang bulan tuh dia ngerasa sakit gitu ya. Nah, itu bisa jadi dilihat dari pola makan dia selama 1 bulan yang lalu gitu ya. Jadi kayak misalnya Ibu Ayu ya, Ibu ngerasa nak kalau misalnya 1 bulan itu dia pola hidupnya nggak sehat, makan makanannya nggak sehat gitu ya, wah itu tuh nyeri haidnya itu bisa sakit banget gitu. Nah, tetapi kalau misalnya Ibu rajin olahraga, nggak ketang lari gitu ya, seminggu sekali, atau misalnya menjaga pola makan, misalnya nggak mengurangi makan makanan yang berlemak misalnya seperti itu. Nah, itu ya tetap sakit, tapi sakitnya itu tidak terlalu parah seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu tips untuk kalian ya, yang cewek-cewek yang biasanya sakit gitu ya ketika datang bulan, ya kamu bisa untuk mengubah pola makan kamu atau pola hidup kamu seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Masih cukup jelas? Ini kalian dengerin Bu Ayunya tuh jangan sambil rebahan ya. Udah pada mandi belum kalian? Ini pada males-malesan lagi nih hari Sabtu. Udah. Oke, siapa tahu ya. Aduh, ini ada kuliah jam 10, mau mandi mager gitu ya. Nah, baru ya. Nanti lemes-lemesan dong. Kalau kata kakak-kakakmu tuh yang angkatan 2019 tuh, mereka suka bilang gini, wah suara Bu Ayu tuh enak banget, enak dibawa tidur tuh kan, ngeselin banget ya. Jangan sampai kalian nanti ketiduran nih ikut kuliah Bu Ayu. Oke, makanya saya senang kalau misalnya ada yang tanya gitu ya, artinya kalian menyimak gitu ya, ada ketertarikan sendiri dengan materi yang sedang saya jelaskan. Oke, ya kalau enggak ada yang nanya, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang adalah properties of lipid agregat ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang lipid bilayer. Nah, biasanya kita menemukan lipid bilayer di mana? Nah, ini terkenal banget nih. Lipid bilayer di mana? Iya, di membran ya. Kita sering menemukan istilah lipid bilayer itu pada membran. Nah, sebenarnya dari mana sih asalnya lipid bilayer itu gitu ya. Nah, lipid bilayer itu kamu ini kok numpuk-numpuk gini ya gambarnya. Bentar, Ibu benerin dulu. Ini karena Ibu baru tadi ngubah ke PPT ya. Nah, ini mudah-mudahan udah enggak ini ya. Ternyata dia harus dirapiin dulu. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kamu
membayangkan ya, ini misalnya ya ada suatu asam lemak ya, kan kamu mungkin masih ingat ya kalau asam lemak itu dia ada kepala yang sifatnya polar. Masih ingat nggak kalau pada asam lemak kepala yang sifatnya polar itu isinya gugus apa? Kalau pada asam lemak kepala polarnya gugus apa? Yo, ingat nggak? Karboksilat bukan? Gugus karboksilat, betul. Kemudian ada yang kita sebut sebagai ekor, itu adalah rantai karbonnya ya. Nah, ekornya itu dia yang sifatnya non-polar, kepalanya itu yang sifatnya polar. Nah, artinya ketika misalnya kamu punya misalnya kamu teteskan suatu asam lemak ke dalam lingkungan air misalnya. Kamu punya segelas air, kamu tetesin asam lemak. Yang jelas kan asam lemaknya nggak cuma satu kan ya, Nah, ketika dia diteteskan dalam air, artinya dia ada pada lingkungan yang berair gitu kan ya. Nah, itulah yang akhirnya men-trigger dia untuk bisa membentuk struktur yang kita kenal dengan nama struktur misel ya. Jadi struktur misel itu artinya adalah dia menyembunyikan sisi non-polarnya sehingga sisi yang bagian polarnya inilah yang bisa berinteraksi dengan molekul air gitu ya. Nah, kalau misalnya gitu ya, misalnya gini, kalau si molekul asam lemaknya itu sangat banyak, misalnya gitu kan ya. Kalau ini kan kita bisa hitung lah ya, mungkin beberapa molekul asam lemak nih ya yang akhirnya membentuk satu misel. Nah, artinya kalau misalnya molekul asam lemaknya itu sangat banyak. Nah, sebenarnya berapa besar sih ukuran misel itu yang terbentuk gitu? Kan bisa jadi dia ukuran miselnya segini gitu kan ya. Atau bisa jadi dia lebih besar lagi gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita hitung ya. Kita bisa optimasi gitu ya, berapa banyak maksimal asam lemak maksud Ibu ya, yang mungkin terjadi ketika dia membentuk struktur misel yang stabil. Nah, tentu saja itu bergantung dengan panjang rantainya gitu ya, kemudian dengan seberapa besar kepala polarnya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dia cuma asam karboksilat, oke lah ya, kita bisa membayangkan lah strukturnya. Tapi kalau misalnya dia adalah suatu fosfolipid, nah itu kan nanti kepala polarnya maksudnya dia juga pasti berbeda gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa mengoptimasi gitu ya. Ini kira-kira misalnya kamu punya suatu asam lemak itu ukuran misel yang mungkin itu dia akan seberapa besar sih gitu. Nah, kalau misalnya dia ini ya ya, ini kan misalnya kita ambil contoh aja ya, gambar yang B itu adalah struktur misel yang stabil ya, artinya dia ukuran maksimalnya segini gitu ya. Nah, kalau misalnya dia akan membentuk struktur misel yang lebih gede lagi seperti yang gambar C gini ya. Nah, ketika dia membentuk struktur seperti gambar C, itu kan artinya nanti di sini jadi ada rongga ya. Nah, kalau dia ada di lingkungan yang berair, artinya mau nggak mau rongga itu dia bakal terisi dengan air, gitu kan? Nah, seperti ini, kalau kasusnya seperti ini, ada air yang terjebak di dalam. Menurutmu di sini entropinya besar atau kecil? Kalau misalnya ada air yang terjebak di seperti struktur C ini, Kalau kamu lihat di sini entropinya kira-kira besar apa kecil ya? Kita tinggal lihat aja. Alasannya kenapa, Adel? Entropinya kenapa? Kamu berpikir itu entropinya besar? Karena kalau air itu entropinya itu lebih besar, Bu. Kalau jawabannya udah benar, entropinya lebih besar, tapi alasannya masih kurang ngena deh. Mungkin ada yang mau melengkapi? Jawabannya benar. Silakan. Kan tadi kan ekornya itu kan non polar. Karena itu beda, jadi bakal kayak nggak mau berinteraksi. Iya. Entropinya makin besar. Iya, betul sekali ya. Jadi Adel tadi jawabannya udah betul, tapi alasannya mungkin dilengkapi oleh Stefani ya tadi ya. Betul ya, yang diungkapkan Stefani ya. Kenapa entropinya jadi besar? Karena kan kamu tahu air itu kan sifatnya polar. Sementara di sini akhirnya gitu ya, dia harus berinteraksi dengan ekor-ekor yang non polar. Artinya kan di sini kan pasti dia terjadi tolak menolak gitu kan ya sebenarnya kan. Sebenarnya kan nggak mau banget kan. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan entropinya dia akan jadi lebih besar gitu.
Ya, artinya semakin besar malah dia akan semakin berasa tidak stabil gitu kan. Nah, kamu bisa membayangkan kalau misalnya dia akan membentuk misel yang ukurannya besar lagi nih. Nah, misalnya dia nggak bulat tuh, dia jadi elips gini ya. Nah, kamu bisa bayangkan di sini kan pasti akan banyak air yang terjebak ya. Nah, kemudian air itu mungkin dia nggak, kalau bulat ini kan jelas ya karena dia dikelilingnya. Nah, kalau dia udah bentuknya seperti elips seperti ini, ya akan lebih banyak lagi ya, yang jelas air yang akan terjebak di situ gitu ya. Nah, yang pasti struktur yang seperti ini itu jelas dia tidak disukai gitu ya. Nah, makanya akhirnya gitu ya, kalau kita lihat di sini, ini kalau misalnya pada fosfolipid itu juga dia mirip. Bentar, Ibu benerin dulu ininya. Nah, ini ya. Nih, pada fosfolipid, nah itu juga dia mirip, nak. Tapi bedanya kan kalau fosfolipid berarti ekornya ada 2, ya nggak? Mungkin kamu boleh dibuka catatan waktu hari Kamis ya. Kalau fosfolipid itu kan nanti kepalanya adalah si gugus fosfat gitu kan ya. Kemudian ekornya gitu ya ada di C1 sama C2 itu isinya asam lemak gitu kan. Nah, kalau kita lihat ternyata fosfolipid juga dia bisa membentuk suatu struktur misel gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini ya, kalau dia asam lemak, nak, gitu ya. Ini kan dia celah-celahnya akan mungkin lah ya, akan mungkin dimasuki oleh si air. Nah, sementara kalau dia fosfolipid gitu ya, dia justru akan menghasilkan struktur yang jauh lebih aman seperti ini ya. Nah, akhirnya gitu kan ya, inilah yang akan menjadi trigger dia untuk pembentukan struktur lipid bilayer ya. Bilayer itu kan artinya ada lapisan atas sama lapisan bawah gitu ya. Dia bisa membentuk seperti ini. Kalau Ibu biasanya membayangkannya kayak lapisan martabak gitu ya, itu adalah untuk menjaga agar tidak ada air yang berinteraksi dengan sisi-sisi nonpolar dari fosfolipid tersebut. Nah, lipid bilayer ya, nak ya, itu pertama kali diungkapkan itu tahun 1925 oleh Iver Gorter dan Francois Grendel ya. Jadi awalnya itu mereka peneliti berdua ini dia hanya ingin menghitung berapa banyak fosfolipid dalam sel darah. Jadi awalnya dia masih tujuannya bukan untuk melihat struktur lipid bilayer itu, tapi dia tujuannya adalah untuk menghitung fosfolipid pada sel darah. Nah, ketika dia melakukan simulasi gitu ya, dia mensimulasikan kalau ini fosfolipid kan dia sebagai penyusun membran gitu kan ya. Nah, misalnya dia simulasikan membrannya adalah single layer ya atau satu lapis gitu. Nah, ternyata ketika dia hitung fosfolipidnya gitu ya, ketika dia mensimulasikan itu sebagai satu lapisan, itu ternyata jumlah lipidnya 2 kali lebih banyak, dari satu lapisan. Akhirnya dia kemudian berpikir kalau ini nggak mungkin cuma satu lapis karena dia jumlahnya 2 kali lipat, itu berarti dia dalam satu bagian itu bukan hanya ada single layer tapi ada bilayer ya atau 2 lapis gitu ya. Nah, makanya dia akhirnya mengemukakan model lipid bilayer itu seperti yang selama ini kita lihat gambarnya ya. Dia ada 2 lapis seperti itu. Nah, ini ya kalau kamu ini adalah mikroskop elektron ya dari lipid ya. Nah, jadi ini kalau diperbesar gitu ya, ini kartunnya. Nah, nanti dia bentuknya seperti ini lipid bilayer itu. Jadi dia yang akan mengelilingi gitu ya dari suatu sel kita. Misalnya kita berbicaranya itu adalah membran sel seperti itu. Nah, yang perlu diingat ya, nak ya, yang perlu kamu ingat adalah lipid membran ya atau membran bilayer ini dia tidak statis. Tidak statis maksudnya seperti apa, Bu? Jadi dia nggak cuma diem gini aja loh, nak. Ya, jadi kalau misalnya kita tandai ya salah satunya, nah, alah ini kok malah gambarnya ini. Nah, Ibu benerin dulu. Ini banyak berantakan gambarnya. Terus dia kalau kayak kepotong gitu nggak sih, nak, gambarnya? Iya, Bu. Kepotong ya. Ya udahlah, mungkin kamu ada di gambar yang ininya, mudah-mudahan nggak kepotong ya, yang Ibu kirim PDF-nya.
Nah ini, jadi lipid bilayer itu dia nggak diem loh nak, dia nggak statis gitu aja. Ternyata lipid bilayer itu dia bergerak terus. Jadi misalnya nih kamu tandain ya, misalnya oh ini aku tandain nih satu bagian dari fosfolipidnya gitu ya. Nah ternyata dia itu bisa berpindah nak, ya. Nah perpindahannya itu nanti ada 2 tipe. Dia bisa berpindah antara layer yang berbeda. Jadi misalnya gini ya, awalnya dia ada di atas. Kemudian dia dalam beberapa saat gitu ya, oh ternyata kok dia jadi di bawah gitu ya. Nah ketika dia pindahnya antar layer seperti ini, kita menyebutnya dia adalah sebagai peristiwa transverse diffusion. Ya, jadi kalau transverse diffusion itu dia pindahnya antar layer. Nah tetapi kalau misalnya dia pindahnya cuma di satu layer yang sama gitu ya, dia cuma geser ke samping kiri atau kanan gini gitu ya, tetapi masih di layer yang sama, itulah yang kita kenal dengan nama lateral diffusion. Ya, jadi ternyata fosfolipid itu dia nggak cuma diem aja ya di dalam membran bilayernya itu, ternyata dia bisa berpindah-pindah. Nah, kalau kita lihat di sini nak ya, perpindahan yang secara lateral ya, artinya dia masih ada di lapisan yang sama, itu ternyata dia perpindahannya itu bisa berlangsung dengan lebih cepat nak. Nah ini karena apa? Karena dia energinya lebih kecil. Ya kamu bisa bayangkan kan, ini kan dia cuma geser aja kan ke kiri sama ke kanan, dia masih ada di layer yang sama kan. Nah sementara kalau yang transverse dia kan harus pindah ke layer yang satu lagi gitu kan. Nah makanya kalau yang lateral itu pasti energinya lebih rendah, lebih mudah dia berpindah dibandingkan yang transverse diffusion. Ya, nah karena dia energinya lebih tinggi, karena dia lebih susah kan untuk pindah ke layer yang satunya, makanya dia berlangsung very slow ya. Dia sangat lambat kalau dibandingkan dengan yang lateral diffusion. Seperti itu. Nah ini kalau kita lihat, ini harusnya ini ya ada gambar satu lagi. Jadi ini adalah ini walaupun bentuk kartunnya ya nak ya, tetapi ini seperti gambaran suatu lipid bilayer yang difoto ya. Jadi ada foto cepat gitu ya, foto snapshot ya, foto cepat bagian dari membran sel gitu ya pada waktu sepersekian detik gitu ya. Nah itu ternyata ini sayangnya Ibu nggak ada pembeda satunya ya, nah ya. Nah kalau kita lihat sepersekian detik yang tertentu gitu ya, dia punya struktur seperti ini nak, ya. Nah tetapi mungkin sepersekian detik yang berikutnya gitu ya, itu bisa jadi nanti dia ini ya, misalnya strukturnya ini ya nggak kayak gini lagi gitu. Bisa jadi dia jadi lebih rapi ya, atau seperti apa gitu. Artinya dia karena terus bergerak ya nak ya gitu. Jadi keteraturannya itu sangat kecil ya, jadi susah loh dia disuruh kamu diem gitu, itu susah ya karena dia terus bergerak ya, dia sangat dinamis seperti itu ya. Nah nih ya, jadi fosfolipid gitu ya, itu tentu saja nanti dia ditentukan oleh panjang rantai ya dan ketidakjenuhan rantai. Jadi kalau panjang rantai dan ketidakjenuhannya berubah, maka karakter fisiknya juga dia akan berubah. Gitu ya. Nah, jadi pada saat fosfolipid itu udah menjadi suatu komponen membran ya. Kan kalau kita lihat fosfolipid kan cuma bagian satunya gini aja nak ya. Nah, ketika dia sudah menjadi komponen dari suatu membran, artinya sifat membran tersebut pasti dia akan dipengaruhi oleh sifat dari asam lemak penyusun dari fosfolipid, gitu ya. Oke, kebayang ya. Nah, mereka keteraturannya itu dia sangat dipengaruhi oleh suhu, nak, gitu ya. Jadi ketika misalnya suhunya suhunya turun misalnya ya. Nah, kalau suhunya turun, itu keteraturannya itu jauh lebih tinggi. Jadi dia lebih teratur. Nah, ketika suhu dinaikkan gitu ya. Wah, keteraturannya itu menjadi menurun juga gitu ya. Oke. Nah, yang perlu kamu ingat itu nanti ini, nak. Sifat membran kita yang sangat dinamis inilah
yang pada akhirnya kita manfaatkan sebagai suatu sistem yang bisa untuk mengatur keluar masuknya senyawa atau keluar masuknya ion di dalam sel kita. Ya, justru kalau misalnya dia nggak bergerak, misalnya dia rapi gini aja ya, Nak ya. Kalau dia rapi gini, artinya malah senyawa atau ion yang ada dalam di luar maupun di dalam itu malah justru susah untuk mobile, Nak. Ya, jadi mobilitasnya itu malah semakin susah. Tetapi kalau misalnya dia bergerak terus gitu ya, ibaratnya kan kalau dia gerak terus gitu kan jadi enak tuh untuk nyusupnya, set gitu. Jadi ibu suka membayangkan dia kayak misalnya suatu barikade. Nah, tahu barikade nggak? Jadi misalnya kamu nonton konser ya, kan ada tuh barikadenya ya. Nah kalau barikadenya diam gitu ya, rapi gitu, kita susah kan untuk nyusup ke dalamnya kan. Nah tetapi kalau misalnya dia mobil gitu ya, mobile terus ya, dia bergerak terus. Nah senyawa yang dari luar ke dalam sel ataupun sebaliknya itu kan akan lebih mudah untuk mobilisasinya, kebayang nggak? Gitu ya. Nah artinya apa? Sifat yang dinamis inilah justru yang kita perlukan, nah, ya. Jadi membran sel kita itu dia sifatnya nggak rigid, ya, nggak kaku ya, tetapi dia sifatnya sangat dinamis. Nah proses dinamis inilah yang akhirnya bisa membantu kita ya. Tentu saja kan gini ya, kalau di dalam sel itu kan kadangan kita memerlukan ion-ion tertentu gitu ya, Nak ya. Nah misalnya di dalam sel ini lagi butuh tuh ion Na, makanya kita harus memasukkan ya dari luar ke dalam gitu ya. Nah gimana caranya masuk dari luar ke dalam kalau membran selnya itu kaku gitu ya. Makanya kita sangat perlu untuk mendapatkan ya, atau ya emang sifat seperti inilah yang kita perlukan ya, sifat ketidakdinamisan dari membran sel kita itu yang malah justru jadi sangat penting. Nah tadi Ibu bilang kalau suhunya turun itu justru membran sel kita itu cenderung rapi ya, Nak ya. Nah kalau dia cenderung rapi gini, yang ada apa? Yang ada justru mobilitas dari senyawa molekul yang pengen keluar masuk itu malah jadi menurun. Nah itulah yang bisa mengganggu kerja dari sel-sel kita ya. Contohnya aja gini, misalnya ketika sel kamu ingin memproduksi ATP, nah jadi dalam proses sintesis ATP itu kita perlu yang namanya sistem pompa proton. Nah, pompa proton itu artinya H plusnya itu keluar masuk gitu loh ya. Ada H plus yang keluar, ada H plus yang masuk, ada H plus yang keluar, ada H plus yang masuk. Jadi kamu bisa bayangkan untuk menghasilkan energi, artinya kan mobilitas ion H plusnya kan harus sangat baik ya, Nak ya. Nah kamu bisa bayangkan kalau pada suhu rendah. Kalau pada suhu rendah kan berarti kan si membran kamu kan lebih teratur ya. Nah ini malah menyusahkan untuk terjadinya mobilitas proton. Nah kalau mobilitasnya terganggu berarti proses sintesis ATP-nya juga akan terganggu. Seperti itu. Ya, Nak ya, jadi kamu bisa bayangkan kalau misalnya kamu lagi dalam keadaan kedinginan tuh ya, atau biasa kita sebut juga ada hipotermia tuh ya. Nah pada saat hipotermia itu proses pembentukan ATP di dalam tubuh kita itu juga menurun ya, Nak ya, karena itu akan mempengaruhi struktur dari membran kita. Seperti itu ya. Jadi artinya menjaga suhu tubuh itu dia jadi penting gitu ya. Karena itu ada kaitannya dengan keteraturan dari fosfolipid bilayer yang ada dalam membran sel kita atau membran organel kita. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan. Ini aku sambil rapiin gambar. Monggo. Ibu Ayu kecepatan nggak jelasinnya? Masih cukup bisa dipahamin? Masih, Bu. Masih. Ini sebel deh. Ininya kepotong gini ya. Kok gini ya? Kamu ada buka itu nggak? Ada buka. Coba Ibu buka yang PDF-nya ya. Yang PDF-nya dia kepotong nggak ya? Ini Ibu ubah ke dalam PPT. Kok tadi ini? Kok tadi malah jadi kepotong gini?
Oke. Oh, banyak bagian yang kepotong ya. Kenapa ini ya? Apa karena ukurannya nggak sesuai ya? Harusnya saya atur dulu ya ukuran PPT-nya. Ada yang pernah nggak kalian convert dari apa PDF ke PPT atau PPT ke PDF gitu? Itu emang perlu diatur? Belum pernah, Bu. Belum. Bu, belum pernah. Ini kan saya maksudnya biar enak tadi saya convert tuh file yang PDF ke dalam PPT. Nah emang sih yang kemarin yang waktu saya ngajar hari Kamis itu kan pakai komputer yang di kampus tuh. Nah itu emang ada beberapa bagian yang error gitu ya, Ibu udah perbaiki. Nah ini tadi saya coba ini lagi convert lagi. Oh ini nggak bisa dibuka. Kok jadi hilang? Ini loh tulisan ini loh, Ibu mau ngejelasin tulisan ini nanti lah. Dia nggak ada tulisannya. Nah coba kalau yang di ini. Malah lemotnya, sabar ya. Ini sedikit lagi lah mungkin Ibu tambahkan di sini. Setengah 12 ya kita. Lamanya ini aku buka PDF. Ini nggak kebuka. Maklum lah ya, laptopnya sudah uzur. Ini kalau nggak kebuka gini kamu nggak tahu apa tulisannya ya. Ini nih jenis-jenis ininya sebenarnya, jenis-jenis lipidnya. Jadi nanti komposisi lipid ya di beberapa membran biologis itu ya dia berbeda-beda komponennya. Coba kita lihat. Jangan-jangan di sini juga ini kepotong ya. Ini tadi kita nyampe sini. Nah mana gambarnya belum ada. Gambarnya belum kebaca. Nah sama aja coy. Nah, kok gini ya? Ya udahlah sama aja dia. Ini mungkin nggak tahu yang Ibu kirimin ke kalian juga kepotong nggak di PDF-nya? Aduh, susah nih ya. Jadi gini, jadi komposisi lipid untuk beberapa membran ya, membran sel kita atau membran biologis kita itu tentu saja berbeda-beda ya. Jadi misalnya apa tuh? Ada di sel eritrosit, misalnya eritrosit itu berarti apa? Sel darah merah ya. Kemudian ada di mielin itu di otot. Terus ini satunya itu sebenarnya pada beef ya, pada otot sapi gitu ya, kalau nggak salah tuh. Atau mitokondria pada otot sapi kalau nggak salah ya. Nah itu kandungan lipidnya gitu ya di dalam membran biologisnya itu berbeda-beda. Jadi misalnya kayak kita lihat nih ya. Aduh Ibu ini nggak bisa membacakan ininya ya. Ya jadi dia punya komposisinya berbeda-beda. Artinya dia nggak harus seragam lah. Jadi misalnya komponen membran sel itu harus dia mengandung misalnya fosfolipidnya berapa persen misalnya gitu ya. Berarti di semua membran sel itu harus misalnya ya harus 19%, berarti di semua membran harus 19%, ya enggak juga gitu ya. Nah itu bervariasi ya, bergantung pada organel apa yang ingin kita tentukan itu ya. Jadi misalnya pada sel darah merah ya, kemudian dengan sel yang ada di hati mungkin ya, sel yang ada di otot itu juga bisa jadi penyusun membran selnya itu dia komposisinya berbeda-beda seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan proses anestesi ya nak ya.
Mungkin kamu tahu anestesi? Anestesi itu apa? Tahu istilah anestesi? Pembiusan. Pembiusan ya. Jadi misalnya apa? Kamu mau operasi ya, atau misalnya praktikum inilah, misalnya praktikum biologi, pernah nggak kalian bedah katak gitu? Kamu ngoperasi katak pernah? Ya. Pernah, Bu. Oh pernah, oke. Ketika ngoperasi katak itu dibuat pingsan dulu kan pasti kan? Dibius dulu nggak? Enggak, Bu, langsung. Wah, itu jahat banget ya. Nah biasanya ketika kita mau mengoperasi ya, mau bedah katak juga harusnya dibius dulu ya. Kan kita buat dia pingsan dulu tuh. Nah biasanya kita sering menggunakan beberapa senyawa sebagai anestesi ya. Salah satunya adalah ether ya. Jadi contohnya adalah diethil ether, itu yang biasa kita gunakan untuk proses anestesi gitu ya. Nah diethil ether gitu ya, itu kenapa sih akhirnya kok dia bisa bekerja sebagai anestesi gitu ya, obat anestesi itu karena dia itu nanti sangat mudah untuk berdifusi melewati membran sel atau membran organel kamu ya. Nah mungkin kamu bisa lihat dari strukturnya, ini sayangnya Bu Ayu nggak menampilkan strukturnya. Tapi kalau kamu bikin diethil ether, kira-kira dia senyawa yang polar apa yang non polar? Kalau diethil ether senyawa polar apa non polar? Yo, lihat strukturnya. Polar atau non polar? Tebak aja ya. Non polar. Oke, betul ya. Jadi karena dia non polar itulah makanya dia bisa berdifusi atau bisa melewati membran sel atau membran organel ya. Jadi kan kamu lihat, misalnya inilah ya, kita ibaratkan dia misalnya membran sel. Nah kan di bagian yang dalam membrannya itu kan dia adalah sisi-sisi non-polarnya, betul nggak? Nah artinya beberapa senyawa yang kita gunakan sebagai obat bius ya, kenapa ya kok dia akhirnya bisa bekerja dengan sangat cepat? Karena dia bisa menyisip gitu ya, berdifusi menyisip ke dalam sel gitu ya, sehingga nanti dia sampai di dalam sel saraf kamu gitu ya. Nah, sehingga dia bisa bekerja di situ untuk akhirnya memberikan efek sebagai bius gitu ya. Nah, selain golongan dari ether gitu ya, ada beberapa senyawa lain juga yang dia memiliki karakteristik yang mirip ya, seperti misalnya kloropen ya, isofluran. Nah, kemudian XE itu juga bisa dijadikan sebagai obat bius. Seperti itu ya. Nah, jadi keberadaan mereka si obat-obat bius itu ketika dia masuk berdifusi melalui membran sel, dia kemudian akan mengganggu perubahan dari struktur membran sel di saraf kita ya. Jadi ketika dia masuk kemudian dia masuk ke dalam sel saraf, maka yang terjadi adalah dia mengganggu perubahan struktur pada membran sel saraf kita gitu ya. Nah tentu saja karena adanya gangguan perubahan struktur itu yang akhirnya dia bisa memberikan efek ya kepada sel saraf kita ya. Mungkin ada bagian yang terganggu, ini Ibu nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena Ibu juga nggak mempelajari detail ya tentang proses proses anestesi itu sendiri. Itu yang jelas kalau anestesi ketika kamu akhirnya tidak sadarkan diri gitu ya, itu berarti ada treatment yang dilakukan kepada sel saraf kamu seperti itu ya. Jadi misalnya ini efek rileksnya dia jadi lebih kuat seperti itu ya. Akhirnya makanya kamu tidak sadarkan diri. Sama juga seperti kita tidur ya. Nah, seperti kita tidur itu kan sebenarnya ketika kita tidur kan pasti tuh terjadi something sama sel saraf kita gitu, bukan berarti ke arah yang negatif gitu ya, sehingga kita kemudian tidak sadarkan diri. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dulu nyampe sini? Nggak ada?
Oke, nah mungkin Ibu teruskan sedikit lagi ya Nak ya. Tadi kan Ibu sudah membahas tentang lipid bilayer ya atau membran lipidnya gitu ya. Membran lipid itu berarti dia komponen utamanya adalah lipid. Nah di bagian yang berikutnya yaitu membran protein ya. Jadi ternyata selain jadi di membran kamu Nak, mungkin waktu DDKH Ibu pernah memperlihatkan gitu ya. Jadi selain ada fosfolipid, tetapi di membran sel kamu itu mungkin saja nanti kita akan menemukan protein membran. Nah gini ya, jadi protein membran gitu ya, atau kita biasa menyebutnya adalah protein integral gitu ya. Nah nanti kita bisa melihatnya seperti ini ya, dia yang tertanam ya Nak ya. Jadi protein membran itu kan biasanya kita kenal ada yang namanya protein integral, ada yang namanya protein periferal. Nah kalau yang ini yang kamu lihat itu adalah yang protein integral ya. Protein integral itu dia yang tertanam ya, yang tertanam di dalam membran sel kamu seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat ya, protein integral Nak, itu dia terikat sangat kuat Nak ya. Jadi dia terikat sangat kuat di bagian hidrofobik dari membran fosfolipid ini Nak ya. Nah kamu bisa membayangkan kan, ini kan suatu protein. Kalau protein dia monomernya apa? Protein monomernya apa? Ayo ingat Ra. Asam amino. Asam amino. Nah mungkin kamu masih ingat kan, asam amino kan ada yang sifatnya polar, ada yang sifatnya non polar ya Nak ya. Nah artinya ketika ada suatu protein integral, dia tertanam di dalam membran fosfolipid kamu ini. Nah nanti di bagian yang ini yang Ibu tunjukkan dengan kursor ini. Nah, jadi di bagian protein yang bisa berinteraksi dengan bagian dalam dari fosfolipid, kira-kira residu asam amino yang ada di bagian itu dia sifatnya polar apa non polar menurutmu Nak? Non polar. Iya, ya, dia sifatnya non polar karena kan bagian dalamnya sini kan dari fosfolipid itu kan dia adalah bagian non polar. Nyambung enggak? Ya. Nah, artinya suatu protein ini gitu ya, protein integral itu dia nanti bisa terikat kuat pada membran fosfolipid itu melalui interaksi hidrofobik ya. Kan kalau antara non polar biasanya kita menyebutnya dia melalui interaksi hidrofobik seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat gitu ya, interaksi hidrofobik itu nanti kan bisa saja dia diganggu ya Nak ya. Jadi kalau misalnya kamu menambahkan senyawa seperti SDS, DTAB, CTAB gitu ya. Nah, itu bisa mengganggu interaksi hidrofobik antara bagian dalam fosfolipid dengan protein integral itu ya. Makanya kalau kita menambahkan misalnya SDS gitu ya, ketika interaksinya terganggu, maka protein integral tersebut akhirnya bisa diisolasi. Misalnya kamu ingin melakukan penelitian ya tentang protein integral, artinya kan kamu harus memisahkannya dari lipid, itu kamu bisa lakukan dengan penambahan SDS misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini Nak ya, bagian yang sini kan dia non polar ya. Nah, sementara yang bagian atasnya inilah yang nanti akan terekspos ya. Terekspos luar atau terekspos dalam ya, inner atau outer ya dari membran tersebut. Nah, bagian yang luarnya ini Nak, itu tidak harus ya nih. Jadi bagian residu-residu penyusun atau asam amino penyusun dari yang bagian atas ini nggak harus sama plek-ketiplek sama yang bagian bawahnya gitu. Ya, artinya misalnya kita lihat ya di sini. Nah, ini Nak, yang tertanam ini residu yang tertanam. Nah, ini adalah bagian outside-nya ya, ini bagian inside. Nah, kalau kita lihat di sini kan residu-residu penyusunnya itu kan nggak harus jumlahnya sama, nggak harus komposisinya sama, nggak harus urutannya sama ya. Nyambung nggak? Nah, tetapi dia memiliki sifat yang sama. Ya, salah satu karakternya yang sama adalah apa? Dia lebih bersifat sebagai hidrofilik. Gitu, karena kan di luar membran sel kita itu kan lingkungan di luar sel itu kan lingkungan berair ya Nak ya. Kebayang ya. Jadi dia komposisinya nggak harus plek sama, tetapi dia memiliki kemiripan sifat ya, sama-sama dia hidrofilik. Sementara kalau yang tertanam di sini ya, yang tertanam di dalam membran fosfolipid ini berarti dia adalah residu-residu yang sifatnya adalah non polar ya, berarti gitu. Nah, ini bisa kita deteksi Nak ya. Jadi misalnya nih ya,
ada suatu protein integral, ini adalah apa ya namanya, ada nggak tadi di sini? Oh, ini porin ya, suatu protein porin gitu ya. Jadi ini dia terdiri dari berapa nih? 130-an lah ya residu asam amino. Nah, kalau misalnya dia jembreng, tahu di jembreng itu apa sih? Misalnya dia urutkan ya dari residu yang 1 sampai dengan residu yang ke 120. Nah, kemudian dia berikan treatment pada proses transfer water, transfer air ya, mentransfer air. Nah, ternyata didapatkan seperti ini. Ini adalah data energi bebas ketika proses transfer air, nah, transfer molekul air. Jadi ada residu nomor 1 sampai residu nomor 120 gitu ya. Nah, kalau kita deteksi di sini, nah, kalau yang bisa dia mentransfer air, berarti dia akan memiliki energi bebas yang positif apa yang negatif. Kalau dia bisa mentransfer air, berarti reaksinya berlangsung spontan atau tidak? Spontan. Spontan, betul. Kalau spontan itu berarti delta G-nya kan yang kurang dari 0, nyambung nggak? Nah, artinya residu-residu yang ada di bawah kurva ini, nah itulah residu yang bisa dengan spontan gitu ya, dia mentransfer air. Nyambung nggak? Sementara residu-residu yang memiliki delta G yang positif nih, seperti contohnya yang ini ya, yang begitu jelas ya, residu sekitar berapa? 60-an sampai dengan kurang dari 80 ini ya, ya. Nah, ternyata dia punya delta G yang positif ketika proses transfer air. Nah, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan kalau pada residu 60 sekian ya sampai dengan hampir 80 inilah dia bersifat hidrofobik. Artinya dia nggak suka sama air. Ya, karena dia nggak suka makanya reaksinya nggak spontan, delta G-nya positif. Nah, kita jadi bisa mendeteksi antara residu nomor 1 sampai nomor 120 kira-kira bagian mana yang tertanam di dalam membran fosfolipid. Berarti dia adalah bagian yang ini ya, residu 60 ke atas ini ya, ya 65-an lah paling ya. 65 ke atas inilah yang diprediksi dia yang berada dalam membran fosfolipid itu. Bisa dipahamin? Ya, jadi kita bisa menggunakan cara ini untuk mendeteksi kira-kira residu asam amino yang mana ya yang dia tertanam di dalam membran fosfolipidnya. Artinya yang tertanam itu pasti dia adalah residu-residu yang nonpolar. Yang nonpolar itu berarti dia yang sifatnya hidrofobik ya, tidak suka terhadap air. Nah, pada bakteriodopsin itu salah satu contoh protein integral. Nah, jadi kalau kita lihat protein integral itu emang mayoritas akan kita temukan strukturnya itu helix, ya. Jadi struktur penyusunnya itu adalah helix. Nah, tetapi tidak ini juga ya, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Ada ini kalau yang ini pada E. coli OMPF, ini salah satu protein integral juga gitu ya pada E. coli. Nah, ternyata ada jenis protein integral lain yang dia tersusunnya kalau seperti ini dia struktur yang helix apa yang betasit nih kalau kayak gini. Masih ingat? Yang gini adalah yang struktur yang betasit ya. Gitu ya. Jadi walaupun mayoritas memang kita temukan dalam bentuk alpha helix ya atau bentuk helix, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita akan temukan protein integral yang bentuknya adalah tersusun dari struktur beta sheet seperti itu. Nah, udahlah mungkin Ibu stop dulu sampai sini. Ada pertanyaan nggak kalian ya? Silakan. Ini nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya saja. Ada pertanyaan dari kalian? Monggo. Sebelum kita tutup, akhiri kelasnya. Tidak. Dari Faisal enggak ada. Yang lainnya sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Cukup jelas. Okay. Ini teh masih itu enggak? Ibu kan enggak pernah nge-record ya. Siapa? Stefan Gulo masih memanage rekaman ini di YouTube? Stefan Gulo. Ya Bu, kalau yang kemarin. Yang gimana? Yang kemarin kenapa katanya? Enggak. Karena penuh memori. Loh, kalau
Gimana sih ini prosesnya gimana? Kamu bukannya bisa langsung ngubungin ke YouTube-nya ya, menghubungkan ke YouTube, terus dia kayak live streaming gitu bukan, Stefan Gulu? Iya, Bu. Soalnya kalau kita tadi yang bisa mengelola ke YouTube. Oh gitu. Iya. Mungkin ada yang bisa nge-backup tuh, nge-backup Stefan ya, ininya. Atau kita mau, tapi kalau pakai pakai Zoom-nya Prodi itu harus ganti-gantian sama yang lainnya ya. Gitu. Sampai sejauh ini gimana? Upload aja, Bu. Gimana? Kemarin Nisa ikut kok, Bu. Nanti tinggal Nisa upload aja, Bu. Oh gitu ininya. Oh ya wis. Oke, ya sudahlah kalau gitu ya. Semoga misalnya nanti ada yang kurang jelas, kalian masih bisa dengar ya dari recordnya Bu Ayu. Harapannya sih kalian kemarin, walaupun saya terlambat ya kemarin ngasih file PDF-nya, itu kalau kamu bisa di print, kemudian kamu langsung nyoret-nyoret di situ, itu rasanya lebih enak ya. Ketika nanti ujian juga belajarnya lebih mudah. Karena mungkin kalian bisa nyiriin ya. Kadang Bu Ayu kan mengeluarkan soal-soal dari apa yang saya jelaskan ya. Jadi mungkin disimak dengan baik. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai sini ya nak ya. Oh iya, ini untuk informasi minggu depan hari Kamis, tapi belum deal banget sih nak ya. Oh ya, kalau hari Kamis kalian ada kuliah lagi jam berapa? Soalnya saya diminta untuk nguji kakakmu yang sidang nih. Kalian ada kuliah lagi jam berapa? Kalau jam 3 ada kuliah nggak? Maksudnya kalau hari Kamis besok, misalnya Ibu beres nguji sidang jam 2, kita kuliah dari jam 2 sampai jam 3 bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baru kuliah lagi Bisa, SOP Bu. itu sore kan ya? Iya, Bu. Ya wes lah ya. Nanti Ibu kabarkan aja kalau misalnya Ibu jadi menguji sidang kakak tingkatmu yang sidang. Rasanya sidangnya itu juga sidang terbuka, kamu bisa nonton tuh ya. Nanti mungkin Ibu kabarkan ya. Itu yang akan sidang kakak tingkatmu itu Rofif sama Erlin kalau nggak salah. Nah Ibu diminta untuk nguji. Oke ya wes, untuk hari ini terima kasih sampai sini. Silakan dilanjutkan istirahatnya. Ibu tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.